Salom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Taparadi marohata asa masuk mahita tupar mingguan di Jabu ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis tanggal 5 November 2020 do tema pasangap majahoba marhite hamorawan dohot dagingmu martangyang nahom mahita. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor onom ayat sada dohot tulu. Jongjong mahita. Puji Jehovah nang dibak manop dagingmu jalan untuk manupa isar mamatamu jujur dorong mengurupi Tuhan wujud roh Marhite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon do hata ni Tuhan Jehovah managise na mamelion hamolyation ido na pasangapon ahu jala mambahen dalan asa hu patuduhon tu ibana hatuaw ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata asima roham dihami. Aidang tarbahen hami mabahen manang aha. Molo soho dongan nami. Dibaheni sailehon madihami roha banua ginjang. Asa tahu hami manibangi dohot mangulah lomo ni roham. Saidongani mahami. Asa mian hami di bagasan ho. Dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita siap bukedeta nomor 467 ayat sada. Sorang arwah, inganan
Tabegema patik ni debata di hari mingguon ima sian Lukas 20 sada ayat 36 omma didok disi. Alai dungo mahamu toktong mardongan tangiang asa margogo hamu pasidiko saluhut naneng masai lao jongjong di joloni anak ni jolmai ima sahatna atong rak magidogogo mahita sian tuhata debata lao mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya ui mahami mangulahon nahombar tu patik. ini. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sibok deta nomor 424 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Tapaseret marohata manopoti dosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami. Akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tubagasa rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehom matuhami to dim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Asa hot rohanami, marha porsiaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do namate. Alai dada holani. Nong mulak mangolu do jala disiamu ni debata do ibana mangondihon hita. Hasang apa ma di debata na diginjang. Amin. Amin. Tapuji matuhata marede maita siabukedeta nomor 447 ayat sada.
tajahama hatani debata epistel di hari Minggon ima sian Rom 12 ayat sada dohot 2 tajahama marsikat soren. Nah wapoi mahamu ale akadongan mar hite-hite asini rohani debata pasat hamu ma daging muna bahen pelean na mangulu na badia na hinalomohon ni debatai ima hadaulaton ni namar roha rapita Jala unang gabi saroba kamu doho portivion, halai gabi baru mahamu, dumuba pikiramuna, asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani debata, ima dauli nah hinalasonna dohot na sudenggang. Ima sahatna martua ma akan natumangin hatani debata jala naupiapsa. Amin. Tapuji matu hata mari demai tamu sesian bukede nomor 466 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita atong taha tidak koma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap madok mahita au porsia di bata Jehova ima ama pergugun na sohatu dosan na tumopa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siaton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na berni di pangumuan ni silatus na mati terpajal do ibana di haus na tuat tubano ni toru di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehova amai pardugo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanon mamumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di ton di perbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasan dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging halak na mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahita tapuji tuhata mari demaita sia bukedeta nomor 470 ayat sada dohot 2 huhud pasahat keliata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu ke-22 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sering membutuhkan resep, bukan? Untuk membeli obat agar kita sembuh dan sehat, kita butuh resep dokter. Untuk makan enak, kita butuh resep makanan. Dan banyak orang mencari resep yang lain. Ada resep awet muda, ada resep pernikahan agar langgeng, dan lain-lain. Tetapi sekarang saudaraku, di kitab Amsal pasal yang ketiga ini, Allah memberi kita beberapa resep dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita ambil beberapa saja. Yang pertama, resep pertama, bagaimana supaya kita panjang umur dan lanjut usia. Bagaimana supaya kita bisa hidup sejahtera. Allah memberi resepnya di ayat 1 hingga ayat ketiga. Resepnya yaitu, jangan melupakan ajaran Tuhan, tetapi biarlah hati kita memelihara, mengingat firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya, apapun yang kita lakukan, yang kita rencanakan, tetaplah bersandar, berdasar pada firman Tuhan. Bila demikian, maka Tuhan akan memberi kita umur yang panjang dan kesejahteraan. Lalu resep yang kedua, apa resepnya supaya kita disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia? Allah memberikan resepnya di ayat 3 dan 4, yaitu, tetaplah percaya dan setia kepada Allah dan kepada sesama. Andalkan hanya Tuhan saja. Percayakan seluruh hidupmu hanya ke tangan Tuhan saja. Tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus. Jangan timbul tenggelam seperti kapal selam. Tetapi kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Demikian juga dengan sesamamu. Tetaplah mengasihi sesamamu siapapun mereka. Lakukan kebaikan sebagai sebuah kewajiban. Kapanpun dan kepada siapapun, seperti jam dinding di khotbah minggu lalu. Itulah yang dimaksud bila dikatakan kalungkan di leher. Jangan pernah berhenti. Maka Tuhan akan memberi kita kasih-Nya. Dan manusia juga akan mengasihi kita. Lalu resep yang ketiga, bagaimana supaya kita tahu cara hidup yang baik. Supaya jalan kita lurus. Sehingga kita selamat sampai di tujuan akhir kita. Tuhan memberi resepnya di ayat 5 hingga ayat 6, dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudaraku, bila dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu berarti kita harus mau mempercayakan seluruh hidup kita hanya ke tangan Allah saja. Seperti seorang anak bayi yang begitu mempercayakan hidupnya hanya ke tangan ibunya saja. Sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya, dia tidak peduli asalkan dia tetap berada di pangkuan ibunya. Hendaklah kita juga seperti itu. Mau mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya ke tangan Tuhan. Itu yang membuat kita
tetap tenang seperti anak bayi tadi. Tidak khawatir akan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita yakin 100% kita berada di tangan Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Apalagi tidak ada ketakutan sedikit pun. Dan kita diingatkan, janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Mengapa? Karena bagaimanapun kehebatan kita, saudaraku, itu pasti terbatas juga. Kemampuan manusia tidak bisa lagi sempurna sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya Tuhan kita yang sempurna. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita terbatas, tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh Sang Maha Kuasa yang maha sempurna itu. Dengan kesadaran itulah, saudaraku, kita mau menyerahkan, memasrahkan, mempertaruhkan hidup kita hanya ke tangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita itu. Tetapi masih ada lagi resep yang keempat, yaitu bagaimana supaya kita tetap sehat dan segar. Itu Tuhan beri resepnya di ayat 7 hingga ayat 8. Tuhan berkata begini, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Supaya sehat dan segar, kita wajib melakukan beberapa hal, yaitu jangan menganggap dirimu lebih pandai dari yang sebenarnya. Artinya kenali dirimu, ukur, timbang dirimu secara wajar. Jangan berambisi berlebihan. Ambisi berlebihan itu membuat kita memaksa diri. Hasilnya kita akan bekerja, berpikir, berusaha melebihi kemampuan kita. Overload, over duty. Itu ibarat mesin yang dipaksa terus bekerja sehingga mesin itu cepat rusak, cepat aus. Itu ibarat plastik yang bila diisi dengan paksa, terus diisi dengan paksa, maka plastiknya itu akan robek dan semuanya menjadi berantakan. Lalu dikatakan lagi, taatilah Tuhan, jauhi yang jahat. Saudaraku, hidup di luar Tuhan membuat kita mau berbuat sembarangan. Dengan hidup sembarangan maka orang membenci kita. Dengan ngomong sembarangan membuat orang tersinggung, lalu membenci kita dan mengucilkan kita. Kalau kita makan dengan sembarangan, ya itu akan membuat kita sakit. Ya namanya sembarangan, itu mendatangkan kesusahan. Karena itu ada yang berkata, bila Anda adalah orang yang tidak sembarangan, jangan membuang sampah dengan sembarangan. Begitu. Tetapi sebaliknya kita diajak supaya tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa? Bila kita hidup dalam takut makan Tuhan, maka kita akan bertindak, akan berbicara, makan dengan baik, dengan teratur, tidak lagi sembarangan. Dan hidup seperti itulah yang membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah yang membuat kita hidup sehat dan segar. Karena itu saudaraku, siapapun dari kita yang ingin hidupnya tetap sehat dan segar, mari tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu ada resep yang kelima. Itulah nats kita di hari Minggu ini. Bagaimana supaya hidup kita berkelimpahan. Resepnya Tuhan berikan di ayat 9, ayat 10. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Agar hidup kita berkelimpahan,
Resepnya adalah hormati Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanah kita. Gunakan segala milikmu dan keuntunganmu untuk menghormati Tuhan. Persembahkan yang terbaik dari milikmu dan dari keuntunganmu untuk Tuhan. Itu resepnya. Lalu apa arti perkataan itu? Resep ini berarti, bila kita sudah memiliki harta atau keuntungan, janganlah menjadi sombong. Karena tidak sedikit orang seperti itu, saudaraku. Setelah dia diberkati Tuhan, dia menjadi sombong dan bahkan melupakan, bahkan berbalik dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang, bagi mereka menjadi lebih penting berkat itu sendiri ketimbang Tuhan pemberi berkat itu. Berkat itu, berkat Tuhan itu dijadikannya sebagai andalannya, bahkan menjadi Allahnya dan mendewa-dewakannya. Dia mempertaruhkan hidupnya pada harta berkat Allah itu. Hartanya menjadi andalannya, dan mereka ini bermoto semua dapat diatur dengan uang. Tentang ini saudaraku bisa kita baca perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 22. Di Lukas 12. Itulah roh mammonisme yang luar biasa. Sehingga mereka melupakan Tuhan si pemberi berkat itu. Dan selanjutnya saudaraku, ada orang yang memfoya-foyakan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Menggunakannya untuk memuaskan hasrat duniawinya. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang mudah tanpa kerja keras. Orang-orang seperti ini akan menjadi sombong seperti OKB, orang kaya baru. Tetapi sekarang hari ini Tuhan menasihati kita, saudaraku. Gunakan milikmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dengan hartamu, dengan milikmu, nama Tuhan semakin termasyhur. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Dikatakan pertama, muliakanlah Tuhan dengan buah sulung dari semua keuntunganmu, dari semua hasil pencaharianmu. Memang di perjanjian lama di kitab Musa, Israel diwajibkan memberikan buah sulung dari hasil pertanian dan peternakan mereka. Dan di awal berdirinya HKBP, mempersembahkan buah sulung ini juga dilakukan. Karena itulah di agenda kita ada doa khusus untuk pesta Gotilon. Itulah yang kita sebut sekarang dengan pesta Gotilon. Di hari itulah semua Ruasni Huria membawa dan mempersembahkan hasil pertama dari panennya ke gereja. Tetapi kepada kita yang tidak lagi bermata pencaharian dari pertanian dan peternakan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan, bila kamu menerima gaji, menerima keuntungan dari usahamu, dari bisnismu, mari dahulukanlah memberikan persembahan kepada Tuhan sebelum membelanjakannya untuk kepentinganmu yang lain. Banyak warga HKBP yang saya tahu, ketika mereka menerima gaji, ketika mereka mendapat keuntungan dalam bisnisnya, dalam usahanya, mereka langsung menyisihkannya menjadi persembahannya kepada Tuhan. Mereka terkadang menukarkannya ke bank untuk memperoleh lembaran uang kertas yang baru, atau yang lain menyetrika uangnya itu supaya rapih. Dan itulah yang mereka gunakan untuk persembahan di kebaktian minggu, di pertanggiangan, di seremon kategorian, untuk pelean bulanan, untuk pelean pembangunan, untuk sumbangan, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit Ruasni Huria yang membuat nazarnya kepada Tuhan, bahwa sekian persen dari keuntungannya dari atas sebuah proyek yang dia kerjakan akan dia persembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan demikian juga dengan beberapa miliarder di dunia ini.
Mereka bahkan mempersembahkan lebih dari 50% keuntungan semua perusahaannya untuk Tuhan melalui pembiayaan usaha penginjilan, usaha membantu orang-orang miskin di negara lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, firman hari ini mau mengajak kita, jangan kikir, tetapi harus mau membantu sesama. Tentang hal ini seorang pengkhotbah pernah berkata, ingatlah saudaraku, bahwa dalam setiap sen yang Tuhan berikan sebagai berkatnya kepada kita, di sana Tuhan menitipkan bagian, menitipkan porsi dari orang-orang miskin. Dan yang lain mengatakan, Tuhan sengaja menempatkan orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, orang-orang yang layak dibantu di dekat kita, agar kita menjadi tangan Tuhan membantu mereka. Dari sanalah Tuhan akan melihat apakah kita menggunakan berkat itu untuk memuliakan Dia. Karena itulah kesukaan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau hidupnya hidup hemat, hidup sederhana, supaya dia bisa memberi lebih banyak lagi, membantu orang lain. Lalu bagaimanakah hasil dari hidup yang seperti itu? Saudaraku, ini berlawanan dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang biasa mengatakan semakin kita simpan, maka semakin banyak yang kita miliki. Tetapi semakin banyak yang kita buang, maka semakin sedikit yang kita miliki. Itu hukum ekonomi. Tetapi hukum Tuhan justru sebaliknya mengatakan semakin kita memberi, semakin kita banyak diberi. Mengapa? Mari kita baca di Amsal 19 ayat 17. Di sana Tuhan mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Karena itulah di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan di 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan bahwa memberi kepada Tuhan itu diibaratkan seperti menabur. Sehingga Tuhan mengatakan, bila kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Tetapi bila kita menabur semakin banyak, maka Tuhan akan memberi hasil yang semakin menarik pula. Dan paling menarik dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 9. Bahwa bila kita mau menghamburkan milik kita kepada orang miskin, maka kebaikan kita itu akan kekal, akan tetap diingat Tuhan. Dan saudaraku, sebenarnya bukan hanya milik harta yang harus kita serahkan. Tetapi di epistel yang sudah kita baca tadi dikatakan, kita harus menyerahkan seluruh tubuh, menyerahkan jiwa, menyerahkan roh, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang harum. Seperti yang akan kita nyanyikan di nyanyian persembahan kita nanti. Dan setelah itu, Tuhan akan memberi kita hidup yang berkelimpahan secara jasmani, terutama secara rohani. Selamat memberi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang maha pemurah, yang telah melimpahi kami dengan ragam berkat jasmani dan rohani. Ajarlah kami agar kami mau mempersembahkan seluruh apa yang Tuhan berikan. Bahkan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan harum bagi Tuhan. Untuk membantu sesama manusia yang berkekurangan, membantu usaha pekabaran Injil-Mu. Yakinkan kami dengan firman-Mu, bahwa semakin kami memberi buat Tuhan, Engkau akan semakin melimpahi kami dengan hidup yang berkelimpahan.
Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menyertai kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami akan tetap berkecukupan, sehingga kami tetap mampu menghadapi segala gelombang kehidupan, sehingga kami akan mengalami kesuksesan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua penyakit kami, menguatkan kami yang lemah, memberi kelegaan bagi kami yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami. Amin. Hamua kadongan tapasahat mapeliata huhu mahita marede sian bukwede 614 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Tatang yakum mapiliata ali di bata manami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehol heon naringga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia makuarm, say Roma harajawm, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho.
jala di pasaur homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.